2 hari sebelum pencoblosan aja udah diperkuat sama simpatisan. Pak Anies itu sudah perintahkan jaga TPS, bahkan muncul gerakan masif agar hati-hati atas intervensi-intervensi dari pihak lain. Gerakan ini yang mungkin gue nggak melihat di daerah-daerah lain. Mas Pram dan Bang Dul itu sudah punya pikiran dan pandangan ke depan, yaitu berbicara prioritas 100 hari pemerintahan yang akan mereka jalankan, tentunya setelah pelantikan. Poinnya mereka udah mantep lah. Setelah dilantik mereka tahu mau ngapain. Yang pasti tidak ke mobil curhat ya. Selamat hari apa ini? Yang jelas harinya menyala. Timeline gue isunya Gus Miftah melulu. Tapi kita gak usah main-main ke sana, karena rasa-rasanya masyarakat kita sudah bersuara cukup keras. Dan syukurnya beliau mengundurkan diri, karena itu baik buat pemerintahan Prabowo. Hari ini kita update sedikit terkait hasil real count rekapitulasi KPU di tingkat kota dan kabupaten. Mungkin data ini akan mempercepat pasangan Ridwan Kamil Suswono menuju mobil curhat. Dan kalau kita lihat dari berbagai wilayah, mulai dari area Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, yang artinya semua wilayah relatif disapu bersih oleh pasangan nomor 3, Pramono Anung dan Rano Karno. 50% surplusnya 2.925 suara, unggul di 42 kecamatan. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di posisi kedua hanya unggul di 2 kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta. Kalian tandai daerahnya, Cilincing dan Pasar Rebo. Jadi tadinya mereka maunya 1 putaran, tiba-tiba maunya berubah jadi 2 putaran, sekarang malah jadi 2 kecamatan. Gimana nih Pak? Memang jaraknya itu cukup jauh, 10%-an. Mau gimana coba? Mungkin itu update sementara dari perolehan suara yang terkonfirmasi dari KPU. Rasanya data-data ini sudah berseliweran di mana-mana, dan Pak Prabowo sudah menekankan pilkada itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi sudahlah, terimalah apapun hasilnya. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa. Bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki. Benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Jangan kalian bikin ribut lagi. Omon. Ada etika dan moral yang bisa dinilai masyarakat. Menerima kekalahan itu bagian dari sportivitas, integritas, dan kedewasaan dalam berkontestasi.
Kadang kita harus menerima ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kalau lo nggak menerima hasilnya, yang kasihan rakyat ntar. Maka sikap kita itu harus memikirkan stabilitas politik. Emang benar bahwa proses pemilihan umum kita harus dievaluasi. Harus ada aturan yang membatasi kekuasaan, termasuk institusi terkait yang sering kita dengar sebagai parcok, partai coklat. Ini harus dibatasi ruang geraknya, kalau enggak ya bahaya. Yang punya power dong yang bisa menang. Di Jakarta saja kita jaganya itu luar biasa loh. Bayangin 2 hari sebelum pencoblosan aja udah diperkuat sama simpatisan. Pak Anies itu sudah perintahkan jaga TPS. Bahkan muncul gerakan masif agar hati-hati atas intervensi-intervensi dari pihak lain. Gerakan ini yang mungkin gua nggak melihat di daerah-daerah lain. Nah, sekarang Mas Pram dan Bang Dul itu sudah punya pikiran dan pandangan ke depan, yaitu berbicara prioritas 100 hari pemerintahan yang akan mereka jalankan, tentunya setelah pelantikan. Poinnya mereka udah mantep lah. Setelah dilantik mereka tahu mau ngapain. Yang pasti tidak ke mobil curhat ya. Prioritas utamanya adalah menyelesaikan ketimpangan di Jakarta. Karena Mas Pram sejak awal sudah merasa ada disparitas antara si kaya dan si miskin yang begitu nyata. Padahal ini ibu kota loh, kiblat atau acuan kota modern di Indonesia. Tetapi yang disayangkan ada noda berupa disparitas. Bagi orang yang lama tinggal di Jakarta, tentu mengetahui daerah-daerah mana saja di Jakarta yang belum terselesaikan. Masih mengkhawatirkan dan masyarakatnya sangat butuh bantuan atau kehadiran pemerintah. Hal yang paling pertama yang ingin dilakukan itu adalah pendataan Social Security-nya harus diperbaiki. Di situ Mas Pram menginginkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Jumantik, Dasawisma, PKK, Posyandu, RT atau RW pendataannya tepat sasaran. Sehingga program-program ini bisa dirasakan langsung secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga asli Jakarta. Jadi kalau datanya diperbaiki, otomatis akan mengurangi ketidakmerataan di Jakarta. Dan sistem perlindungan ini kan adalah investasi daerah, investasi buat Jakarta. Ini bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia kita dan juga upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya. Jadi kalau ke data tuh ketahuan tuh sebenarnya prevalensi stunting kita itu berapa sih? Yang tercover pendidikan berapa sih? Macam-macam. Sehingga dari situ pasti ada sesuatu yang bisa dipikirkan sebagai program lanjutan, program peningkatan. Apa nih yang harus ditingkatkan untuk mengcover yang secara data ada big problem di titik tertentu. Nah, di situ yang bermain adalah analisis data, bukan omon-omon. Jadi Mas Pram dan Bang Dul itu punya argumen yang jelas ketika menciptakan suatu program lanjutan. Jadi dengan pendataan yang baik, pemerintah dapat memastikan program jaminan sosial atau social security itu berjalan efektif dan efisien. Betul-betul itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga yang untung ya Jakarta itu sendiri, masyarakat Jakarta itu sendiri, karena SDM-nya dipersiapkan untuk bersaing, bisa naik kelas. Itulah program prioritas Mas Pram dalam 100 hari pertama kerja, yang juga merupakan bagian dari janji kampanyenya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, gue mengajak kalian sebagai warga Jakarta boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira ada masukan apa nih ke Mas Pram dan Bang Dul terkait Social Security? Lu punya keluh kesah atau masukan bisa lu sampaikan di sini. Percayalah ini akan sampai ke telinga Mas Pram. Jadi sementara update-nya begitu dulu. Jangan lupa teman-teman tetap semangat untuk Jakarta Menyala. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.